Tiba-tiba nama Cirus Margono kembali menggema di tengah panasnya persiapan Garuda Muda. Di saat skuad U23 sedang berada dalam fase paling krusial menuju 2 uji coba internasional kontra Mali, publik justru dibuat bertanya-tanya, ada apa sebenarnya di balik mencuatnya nama kiper 191 cm itu? Pertanyaan ini terus diperdebatkan, dari lini massa hingga forum-forum sepak bola nasional. Di Jakarta, suasana pemusatan latihan terasa jauh lebih intens dari biasanya. Indra Syafri, yang dikenal perfeksionis dalam membangun ritme permainan, memaksa para pemainnya berpikir lebih cepat, bergerak lebih disiplin, dan bekerja lebih kompak dalam berbagai situasi taktis yang rumit. Tidak ada lagi sesi latihan ringan. Semuanya serba terukur, serba maksimal, seakan setiap detik menentukan masa depan, karena uji coba melawan Mali bukan sekadar pertandingan persahabatan. Tim asal Afrika itu terkenal memiliki gaya bermain yang cepat, eksplosif, dan penuh duel fisik keras. Indra butuh tim yang bukan hanya teknis, tetapi juga mental baja. Itulah sebabnya latihan kali ini dijejali simulasi transisi cepat, pressing ketat, hingga duel-duel 1 lawan 1. Di tengah semua itu, komposisi 30 pemain yang dipanggil memicu diskusi besar. Nama-nama keturunan seperti Ivar Jenner, Dion Marks, dan Mauro Zylstra menyedot perhatian media. Mereka tampil impresif dalam beberapa hari terakhir. Jenner kontrol ritmenya makin matang, Dion agresivitasnya di lini belakang semakin rapi, sementara Zylstra disebut-sebut sebagai pemain paling progresif dalam 2 sesi latihan internal terakhir. Namun, atmosfer positif itu sedikit berubah ketika satu nama justru absen dari daftar, Cirus Margono. Publik langsung riuh. Warganet bertanya-tanya, analis sepak bola ikut membahas, dan tidak sedikit yang menyebut absennya Cirus sebagai keputusan yang aneh. Status WNI-nya sudah jelas. Penampilannya di Liga Kosovo juga terbilang stabil. Bahkan beberapa cuplikan aksinya yang viral menunjukkan refleks yang cepat dan kemampuan membaca bola yang matang. Lalu kenapa namanya tidak dipanggil? Isu pun berkembang. Ada yang mengatakan bahwa pelatih ingin melihat konsistensi 3 kiper yang sudah lebih lama masuk program. Ada juga rumor bahwa kondisi Cirus saat ini belum 100%. Namun yang paling ramai adalah spekulasi bahwa PSSI mungkin ingin melihatnya lebih dulu dalam jangka panjang, bukan untuk SEA Games. Tetapi jawaban resminya belum ada. Dan ketidakpastian itu justru membuat nama Cirus makin sering dibicarakan. Di luar dinamika skuad U23, ada drama jauh lebih besar yang sedang berkembang, kursi pelatih kepala tim nasional Indonesia senior yang masih kosong. Setelah pemecatan Patrick Kluivert pada Oktober lalu, suasana di kalangan penggemar berubah drastis. Semua orang menunggu, semua orang menduga, dan semua orang berharap federasi tidak salah pilih untuk kedua kalinya. Nama Bojan Hodak mendadak berada paling atas dalam daftar spekulasi. Pelatih asal Kroasia yang sedang membawa Persib Bandung tampil menggigit ini dinilai punya satu modal penting. Paham sepak bola Indonesia. Track recordnya juga lumayan mengintimidasi. Mantan pelatih Johor Darul Teazim itu dikenal keras, disiplin, dan punya gaya bermain yang simpel tetapi efektif. Persib yang ia bangun musim ini terlihat jauh lebih rapi dan stabil, bahkan di saat kehilangan beberapa pemain inti. Masalahnya, Hodak masih terikat kontrak hingga 2026. Jika PSSI benar-benar menginginkannya, mereka harus menyiapkan negosiasi rumit dan kemungkinan membayar kompensasi besar kepada Persib. Tetapi rumor di balik layar menyebutkan bahwa beberapa petinggi federasi sudah menjalin komunikasi awal, sesuatu yang semakin mempertebal dugaan bahwa Hodak memang kandidat utama. Namun drama semakin memanas setelah nama lain ikut masuk radar. Timur Kapadze, pelatih muda Uzbekistan yang terkenal visioner dan berorientasi jangka panjang. Kapadze secara mengejutkan mengakui bahwa ia sedang mempertimbangkan tawaran dari Indonesia, Turki, dan Tiongkok. Pernyataannya yang samar membuat situasi semakin penuh teka-teki. Sementara federasi masih menimbang pilihan, skuad U23 terus bekerja keras. 2 laga uji coba melawan Mali yang dijadwalkan pada 15 dan 18 November di Stadion Pakansari akan menjadi ujian besar sebelum seluruh peta kekuatan tim dibawa ke SEA Games 2025. Di sesi latihan terbaru, aura persaingan terasa luar biasa. Zylstra menunjukkan determinasi yang bahkan membuat tim pelatih tercengang. Dion Marks tampil seperti tembok kokoh. Ivar Jenner bak konduktor yang mengatur tempo tanpa ragu. Para pemain dari Liga 1 yang ikut dipanggil pun tidak kalah memikat, beberapa bahkan tampil lebih berani dari sebelumnya, seolah mereka tahu ini adalah kesempatan yang tidak boleh lolos. Di tengah fokus ke tim U23, perhatian publik Indonesia juga sedang tersangkut pada cerita heroik di Qatar. Kemenangan 2-1 tim U17 atas Honduras benar-benar menjadi babak baru dalam sejarah sepak bola Indonesia. Itu bukan sekadar kemenangan,
Itu simbol bahwa generasi baru Garuda punya masa depan cerah. Sosok yang mencuri perhatian di pertandingan itu adalah Mike Rajasa, kiper muda yang tampil luar biasa di laga debutnya. Dengan refleks cepat dan ketenangan yang seolah tidak sesuai usianya, Mike langsung disebut sebagai calon bintang masa depan. Nova Arianto bahkan tanpa ragu menyebutnya sebagai kiper masa depan Indonesia. Cerita Mike ini menjadi kontras menarik dengan Cirus Margono yang justru dipertanyakan publik. Namun euforia kemenangan itu sedikit pudar ketika sang kapten, Putu Panji, mengalami cedera kepala. Cedera itu menjadi pengingat bahwa perjuangan tim muda itu tidaklah mudah. Mereka bermain dengan segala yang mereka punya, bahkan mengorbankan tubuh mereka demi lambang Garuda. Atmosfer stadion di Doha pun sulit dilupakan. Suporter Indonesia hadir dalam jumlah besar, menciptakan suasana yang nyaris seperti bermain di rumah sendiri. Bahkan warga Palestina dan Qatar ikut bergabung mendukung Indonesia. Sesuatu yang membuat para pemain merinding ketika mendengar chant, Indonesia. Indonesia, menggema di stadion. Semangat dari Qatar itulah yang ingin dibawa Indra Syafri ke skuad U23. Menurutnya, kualitas teknik bisa diasah, tetapi mental juang hanya bisa tumbuh dari hati. Dan ia ingin melihat itu dari setiap pemain yang nanti berangkat ke Thailand. Kini publik Indonesia berdiri di dua persimpangan besar. Di satu sisi menunggu siapa yang akan menjadi pelatih baru tim nasional senior. Di sisi lain, menanti bagaimana Garuda Muda memanfaatkan kesempatan uji coba melawan Mali sebagai tolok ukur kesiapan menuju SEA Games 2025. Di tengah spekulasi, rumor, dan harapan yang menggunung, satu hal tetap sama. Semangat Garuda tidak akan pernah padam dari Doha hingga Bogor, dari pemain 17 tahun hingga 23 tahun. Dari supporter yang bersuara lantang hingga mereka yang menunggu di layar kaca, semua punya mimpi yang sama, melihat Indonesia terbang lebih tinggi di panggung sepak bola dunia.